Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua Advokasi DPP Partai Gerindra. Yang terhormat Bapak TB Adi Januar, Wakil Sekjen. Yang terhormat Bapak Kawendra Lukistian, Wakil Sekjen. Yang terhormat Bapak Puji Abdul Rahman, Wakil Sekjen. Yang terhormat Bapak Fasko Rusin, Ketua Bidang Pengelolaan Informasi Publik. Yang terhormat Bapak Li Suratno, Ketua Bidang Pemberdayaan Media Sosial. Kami ucapkan selamat datang di Kalimantan Barat. Yang terhormat Ibu Catherine Angela Undun, anggota DPR RI fraksi Gerindra Dapil Kalimantan Barat 1. Yang terhormat Insinyur Haji Edi Rusdi Kartono MMMT, Wali Kota Pontianak. Yang terhormat Bapak Sebastianus Darlis, SEMM, Bupati Kabupaten Bengkayang. Yang terhormat Bapak Haji Satono SOSI, MH, Bupati Kabupaten Sambas. Yang terhormat Bapak Aron SH, Bupati Kabupaten Skadau. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat fraksi Gerindra. Yang terhormat Ketua Sekretaris Bendahara. Beliau mendahului kita dan barusan beliau meninggal, dan juga 3 hari yang lalu juga kita juga kehilangan juga pejuang kita, anggota DPR daripada Sintang, Pak Julian. Jadi kita dalam bulan ini pejuang-pejuang kita, anggota DPR daripada Sintang dan juga anggota DPR daripada Ketapang. Untuk itu, sebelum saya memulai acara Iklan Barat ini, serta yang saya hormati juga Ibu Catherine Angela Undun, beliau anggota DPR RI Partai Gerindra Dapil Kalimantan Barat 1. Serta saya juga mengucapkan selamat juga kepada Bu Catherine. Beliau juga akan membantu Partai Gerindra menjadi bendahara Partai Gerindra di Kalimantan Barat ini. Makasih Bu. Serta saya juga mengucapkan mohon maaf bahwa Pak Wali Kota tidak bisa hadir karena beliau masih di Jakarta dan beliau mendapatkan penghargaan. Jadi beliau izin salam Bu, mohon maaf. Serta yang saya hormati juga Bapak Bupati Bengkayang Sebastianus Darlis, selamat Pak. Serta Bupati Sambas Bapak Haji Satono. Yang saya hormati juga Bapak Bupati Skadau, Bapak Aron, serta teman-teman anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat fraksi Gerindra, dan juga para ketua sekretaris bendahara OKK DPC Partai Gerindra se-Kalimantan Barat, serta rekan-rekan DPRD fraksi Partai Gerindra baik provinsi serta kabupaten kota, serta juga tidak lupa saya ucapkan kepada teman-teman yang hadir sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Sebelum saya memberikan arahan, kita perlu juga yel-yel Gerindra, Gerindra, Prabowo, Prabowo, Prabowo. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur
kita di pagi hari ini dengan kedatangan tamu-tamu istimewa kita, tamu-tamu dari pusat yang menyempatkan diri untuk datang ke kota Pontianak dan Kalimantan Barat ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Sarah dan teman-teman yang lainnya yang telah menyempatkan diri, yang memberi semangat Partai Gerindra Kalimantan Barat akan terus semangat memenangkan baik Pileg maupun Pilpres di 2024 untuk memenangkan Bapak Haji Prabowo sebagai Presiden. Kita menunggu arahan-arahan dari pimpinan kita di pusat. Semoga arahan-arahan ini, masukan-masukan ini memberi strategi-strategi bagaimana Kalimantan Barat ini 14 kabupaten kota. Shalom, Om Swastiastu, Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan seperjuangan saya ini waktu zaman di DPR, Ibu Putri Sari sebagai Waketum Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan juga Ibu Katrin Undun, para anggota DPR RI, Sri kami kita yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga tentunya rekan-rekan saya yang saya banggakan, Bro KW, Bang Maulana, Bang Fasko, Bang TB, dan kawan-kawan semua jajaran dari DPP Partai Gerindra. Bapak Haji Yuliansyah selaku Ketua DPD yang saya hormati, banggakan, terima kasih. Puji Tuhan saya bisa hadir kembali di sini bertemu dengan Bapak, dan juga Bapak Bertolomeo Sanius, Sekretaris DPD, Bupati Sambas, Bapak Haji Santono, Bupati Bengkawang, Bapak Sebastianus Darwis, Bengkayang, dan Bupati Sekadap, Bapak Aron yang saya hormati, bupati-bupati yang hebat ini. Jangan tentang sini guys. Kita lupa lalu. Lalu begitu. Apa jadi? Wakil bupati bawah. Wakil bupati bawah. Wakil Rois. Jadi kita sudah melakukan revitalisasi, ini sudah merupakan salah satu bentuk persiapan kita, yaitu dengan restrukturisasi, revitalisasi, penguatan struktur-struktur dari DPD maupun juga DPC seluruh Indonesia, dan itu dilakukan tahun ini. Tahun depan kita mulai persiapan dengan membentuk badan-badan yang akan menjadi badan inti dan badan pemilu nanti, dan itu akan dilakukan tahun depan. Setelah itu baru kita mulai persiapan untuk pemilihan calon-calon legislasi maupun juga cakada. Bu, apa langkah-langkah depan untuk menangkan Prabowo Presiden, Bu? Terutama termasuk badan saksi yang mungkin membantu jangan sampai Partai Gerindra dan Pilpres dicurangi kembali, Bu. Iya betul, jadi kita ini persiapan salah satu badan yang kami maksud untuk kami mulai persiapkan tahun depan, dan itu menjadi arahan instruksi langsung dari DPP, semua DPD, DPC, bahkan ke PAC semua harus mempersiapkan badan saksi untuk memastikan pengamanan suara di TPS-TPS itu menjadi bagian utama. Selain itu langkah-langkah apa lagi, Bu? Oh ya, tentunya kita melihat bahwa persiapan untuk identifikasi rekrutmen dari para caleg harus sudah dilakukan dari sekarang, terutama yang harus menjadi salah satu fokus utama kita adalah menggait pemilih mayoritas, yaitu adalah pemuda-pemudi Indonesia, karena mereka adalah mayoritas dari 53% dari penduduk Indonesia, bahkan berdasarkan survei BPS tahun lalu. Kalau untuk 2024 kami yakin bahkan bisa melebihi itu, dan saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda, Perempuan, dan Anak tentunya mempersiapkan jajaran pemuda-pemudi dari Gerindra untuk bukan hanya pemuda-pemudi menjadi target untuk suara, tapi
juga kita yang harus ikut berkontribusi untuk memenangkan Gerindra ke depannya. Bu, kalau di Jakarta itu kan koalisi sudah mulai kelihatan tuh antara PDI dan juga Gerindra. Nah, apakah ini sudah warna tersedia atau mungkin ini hanya masih belum fix? Saya rasa namanya juga politik H-1 jam bisa berubah, Mas. Tapi kita sangat terbuka untuk berkoalisi dengan siapapun, dan komunikasi dengan partai-partai yang lainnya pun juga sangat lancar, sangat baik, mau itu dengan PDI Perjuangan maupun juga dengan partai-partai yang lainnya. Dari segi koalisi, tentunya saat ini yang berkuasa atau memiliki andil terbesar untuk menentukan adalah PDI Perjuangan, karena mereka dari segi presidential threshold tidak membutuhkan koalisi, tapi akan terlihat ini kedepannya akan ke arah mana, tapi tentunya kami terus menjalin hubungan yang baik, sangat baik dengan PDI Perjuangan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kepastian dalam waktu yang dekat. Ibu tadi menyampaikan bahwa kalangan milenial juga bakal ditargetkan untuk meraih suara terbanyak. Ada strategi khusus tidak untuk meraih? Iya, saya sebagai juga ketua umum, saya partai kami yang adalah untuk pemuda-pemudi di Tunas Indonesia Raya mempersiapkan kader-kader terbaik kita juga untuk maju sebagai caleg nanti di Pileg 2024. Karena kami pun juga memiliki kader-kader yang adalah anggota DPRD, tapi kita ingin memperbanyak itu. Jadi memastikan bahwa kita punya kader-kader yang siap untuk berkontribusi bukan hanya dari segi suara, tapi juga mereka maju sebagai calon-calon pemimpin-pemimpin di Indonesia. Bu, saya minta penegasan saya, Bu. Artinya Gerindra mengusung Pak Prabowo sebagai presiden, Bu, ya? Masih belum, karena di dalam Gerindra itu ada proses, dan proses itu masih berlangsung saat ini, di mana DPD masih menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Nanti pasti di DPP-nya akan ada proses untuk memastikan dan penegasan pengambilan keputusan tertinggi, dan itu masih ada prosesnya nanti. Berarti belum dipastikan loh Pak Prabowo? Belum secara resmi, tetapi mayoritas dari DPD yang telah menyatakan pendapatnya, telah menyampaikan aspirasinya selama ini ke DPP, menyampaikan masih menginginkan Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Sampai saat ini ada berapa DPD Bu yang sudah menyampaikan bahwa mengusung Pak Prabowo sendiri sebagai presiden? Secara total saya kurang tahu kalau jumlahnya ya, tapi mayoritasnya sudah menyampaikan. Kembali lagi sedikit, program apa sih yang dimiliki Gerindra untuk mendapatkan suara dari milenial itu, dan hampir seluruh partai saat ini sebenarnya gencar sekali untuk mendapatkan suara milenial. Ada program tertentu tidak yang disiapkan Gerindra sendiri untuk meraih suara milenial? Ya, kalau programnya tidak mungkin kita sampaikan semua, nanti pasti akan terlihat. Tapi dari segi tidar misalnya ya, itu adalah bentuk nyata. Jadi itu bukan strategi, tapi itu bentuk nyata, dan bahkan kami yang muda-muda dijadikan wakil ketua umum seperti saya, Putih Sari, kami ini masih sangat muda, masih 30-an, menjadi pimpinan di DPP Gerindra, itu menunjukkan bahwa Gerindra ini bukan berstrategi, tapi memang memberikan ruang untuk pemuda-pemudi ikut berkontribusi di dalam politik Indonesia. Terima kasih. Sudah mempersiapkan diri baik dari bidang IT maupun bidang apabila nanti kita di 2022 kita akan mempersiapkan pelatihan-pelatihan baik dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Berarti juga ada perombakan pengurusan atau revitalisasi? Kita ada perombakan pengurusan, ada beberapa yang kita ganti dan juga yang kita evaluasi, ya. Mudah-mudahan, dan kita mohon dukungan juga doa dari masyarakat, mudah-mudahan urusan Partai Gerindra yang periode sekarang sampai seterusnya mudah-mudahan bisa terbuat terbaik untuk bangsa dan masyarakat. Kalau boleh tahu Pak, mungkin alasan revitalisasi atau pergantian itu apa nih Pak? Ya, ada pergantian mungkin kelancaran sudah Awal-awal tadi. mungkin nanti kita dengan ada perombakan ini kita memang ada evaluasi untuk regenerasi terutama yang anak-anak muda ini memang kita ambil juga sesuai dengan arahan dari pimpinan juga untuk memperkuat. Alhamdulillah kepengurusan ini dengan kebersamaan saya rasa semakin solid. DPD siap mendukung Prabowo juga untuk sebagai presiden.
DPD Gerindra Kalimantan 1000% mendukung beliau untuk maju sama. Mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan dan juga mencapai cita-citanya menjadi presiden di 2024. Pak, target kali kursi di 2024. Jadi untuk perlu saya sampaikan lagi, ya kan, tadi disampaikan tadi bahwa diwajibkan untuk Partai Gerindra untuk kursi khususnya DPR RI dari petahana plus 1. Jadi saya targetkan untuk Kalbar 1 kita minimal dapat 2 kursi untuk DPR RI. Untuk Kalbar 2 kita minimal memperoleh 1 kursi. Mudah-mudahan Kalimantan Barat dari Partai Gerindra bisa mengirimkan 3 kursi untuk ke DPR RI. Untuk Pilgub sendiri, apakah Gerindra mengusung kader atau nanti akan mengusung kembali seperti sebelumnya? Partai Gerindra pasti nunggu keputusan daripada pusat yang akan maju maupun kaderan dari Partai Gerindra sesuai dengan amanah dari pusat. Partai Gerindra kader maupun kader akan selalu siap. Dia Partai Gerindra akan mengusung orang lain dari Partai Gerindra. Partai Gerindra ada evaluasinya kemungkinan besar kader atau kader itu yang paling utama. Tapi tidak menutup kemungkinan dari tokoh-tokoki masyarakat yang ingin mendapatkan rekrut Partai Gerindra, itu tidak menutup kemungkinan. Kita tetap menunggu keputusan daripada pusat. Artinya membuka peluang kita kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin maju dengan hasil penilaian daripada pimpinan kita. Sudah ada berapa orang di kadang-kadang Belum ada sampai detik ini. Yang pasti kita Partai Gerindra kader maupun pengkaderan yang paling diprioritaskan untuk maju. Kader-kader terbaik dari partai itu yang diprioritaskan.